Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasilil habib Umar wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى دلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال الركن العاشر القعود في التشهد الأخير فإن عجز عن قراءة التشهد وجب عليه القعود بقدره. Di sini kita masuk ke rukun salat yang ke-10, di mana rukun salat yang ke-9 yaitu tasyahud akhir atau bacaan tasyahud akhir, di mana kita sudah sampaikan syarat-syarat dalam membaca tasyahud akhir. Kita sudah baca dan kita sudah sampaikan syarat-syaratnya, kurang lebih ada 9 syarat. Dan kita sudah menjelaskan juga bahwasanya dalam membaca tasyahud akhir yang wajib adalah at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu yang wajib. Itu yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Yang biasa kita baca yaitu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir itu sunnah. Tapi meskipun sunnah jangan ditinggal selama kita tidak ada hajat yang lain atau ada udzur yang lain. Kita masuk ke rukun yang berikutnya yang ke-10 yaitu al-qu'udu fit tasyahhudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir itu rukun juga. Mungkin ada yang nanya, udah pasti kan orang tasyahud pasti duduk. Kok tasyahud akhir disebut rukun sendiri, duduk juga rukun sendiri? Lah bedanya di mana? Kan orang tasyahud pasti duduk. Di sini kata ulama, kenapa tasyahud akhir duduk buat tasyahud akhir disebut sebagai rukun sendiri? Artinya apabila ada orang kagak hafal tasyahud akhir, mungkin dia itu awam atau baru masuk Islam, belum bisa sama sekali membaca tasyahud akhir, dia di situ kata ulama kita atau abkam, nggak bisa ngomong dan lain sebagainya, nanti kita bahas soal itu. Di sini dia disuruh untuk duduk untuk tasyahud akhir walaupun kagak baca. Walaupun enggak baca karena mungkin belum bisa, yang belum bisa baca ataupun emang belum hafal, maka kata ulama dia wajib duduk di tasyahud akhir sekedar orang baca tasyahud akhir. Makanya dua itu rukun beda. Bacaan tasyahud akhir rukun sendiri, kemudian duduk rukun sendiri. Kenapa dibedain begitu? Penjelasannya, orang yang nggak bisa tasyahud akhir wajib duduk dalam tasyahud akhir, walaupun nggak bisa baca. Dia tetap harus duduk ketika tasyahud akhir, sekedar orang baca tasyahud akhir. Anggap aja orang baca tasyahud akhir itu 1 menit, berarti dia harus duduk 1 menit baru salam. Kalaupun kagak bisa baca tasyahud akhir, wajib duduk. Kenapa? Karena duduk untuk tasyahud akhir hukumnya rukun, wajib. Nah, itulah alasan kenapa disebut juga
Logikanya kan setiap orang tasyahud pasti duduk. Tapi kenapa tasyahud akhir disebut rukun 9, duduk untuk tasyahud akhir rukun 10? Karena bisa jadi ada orang kagak bisa baca tasyahud akhir. Maka kita bilang sama orang tersebut, ente tetap wajib duduk. Walaupun kagak baca tasyahud akhir. Duduk sekedar orang baca tasyahud akhir. Orang yang biasa baca tasyahud akhir berapa menit? Anggap 1 menit. Berarti dia harus diam duduk 1 menit baru salam. Kenapa harus tetap diam duduk? Walaupun gak baca tasyahud, karena gak bisa. Karena duduk hukumnya wajib. Bisa dipahami gak? Bisa kan dipahami ya? Pokoknya orang setiap tasyahud akhir pasti duduk. Tapi kenapa tasyahud akhir disebut rukun sendiri? Duduk untuk tasyahud akhir rukun sendiri. Karena bisa jadi ada orang tasyahud akhir tapi nggak bisa atau nggak hafal tasyahud. Apakah boleh habis sujud duduk langsung salam? Nggak boleh. Terus apa yang harus lakuin? Diam dulu duduk. Diam duduk sekedar orang baca tasyahud. Orang umumnya baca tasyahud berapa menit? Anggap 1 menit. Berarti dia harus duduk setelah sujud kedua, duduk sekedar 1 menit baru salam. Karena duduk untuk tasyahud itu hukumnya wajib, walaupun kagak baca tasyahud. Ya, mungkin karena tadi baru masuk Islam, belum hafal banget, atau masih berantakan bacaannya dan lain sebagainya, maka dia duduk sekedar orang baca tasyahud akhir baru salam. Kemudian yang ke-11, rukun yang ke-11, rukun salat yang ke-11 adalah as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi. Fihi ini kembali kepada tasyahud, ya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud akhir. Itu wajib juga. Artinya kalau ada orang sekarang tasyahud akhir, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia salam, sah gak salatnya? Kenapa enggak sah? Belum salawat. Salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir wajib, nggak boleh ditinggal. Ditinggal salatnya kagak sah. Maka kata ulama kita, seorang muslim itu wajib salawat ke Nabi minimal 5 kali sehari. Di mana? Tasyahud akhir. Jadi kalau ada orang nggak salawat ke Nabi 5 kali dalam sehari, dengan sengaja artinya dia ninggalin salat dengan sengaja, menurut Imam Ahmad kafir tuh orang. Karena berarti dia nggak sholat. Tasyahud akhir salawat ke Nabi 5 kali itu wajib. Di mana? Dalam sholat kita 5 waktu. Berarti antum punya kewajiban salawat ke Nabi sehari 5 kali wajib. Kalau antum nggak salawat sekali, berarti antum nggak sholat sekali. Paham nggak maksudnya? Gitu udah pasti. Kalau antum nggak salawat sekali, cuma 4 kali, berarti antum nggak sholat sekali. Dan orang yang nggak sholat dengan sengaja, menurut Imam Ahmad kafir. Menurut Imam Abu Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, tergantung. Kalau dia kagak sholat dengan sengaja, tapi nggak ingkar kewajibannya, arti cuma malas, dia melakukan dosa besar, dia fasik. Harus segera bertaubat. Cuman kalau dia nggak sholat, mengingkari kewajiban sholat, kenapa lo nggak sholat? Nggak wajib, hanya ada orang begitu. Nah itu baru kafir. Tapi kalau Imam Ahmad nggak bisa, ente mau ingkar kek, mau malas kek, selama sengaja kafir sudah. Maka orang yang nggak salawat ke Nabi sekali dalam 5 kali yang harus 5 kali, sekali dengan salawat, menurut Imam Ahmad kalau dia dengan sengaja ninggalin sholat, berarti dia kafir. Ini yang wajib. Tapi kalau bisa dalam sehari kita salawat ke Nabi sebanyak-banyaknya. Sesibuk-sibuknya kita kalau bisa sehari itu 100 kali. 100 kali salawat ke Nabi di luar salawat sholat. Berarti 105. Ya, 100 kali di luar sholat, 5 kali dalam sholat. Minimal tuh bagi kita yang sibuk. Kenapa? Biar ada hubungan yang erat antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar juga dimudahkan kita mimpi Nabi. Karena kita semua berharap mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika salawat ke Nabi dalam tasyahud akhir, minimal kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad. Minimal. Jadi kalau antum mau baca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad,
kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Nggak ente mau baca itu semua. Pengen buru-buru selesai karena mules seandainya gitu ya. Lagi mules, mau buang air, pas tasyahud akhir, pas banget mules. Ya udah ente baca tasyahud sampai salawat, cukup antum bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Udah. Wa ala ali Muhammad itu adalah sunnah ab'ab yang kita bahas sekarang yang wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam, selesai sudah. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi akmaluha, yang paling bagus, yang paling afdal, yaitu kita membaca salawat Ibrahimiyah. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina ya. Walaupun emang Nabi itu ketika ditanya tentang salawat, Nabi bilang, salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi nggak pakai Sayyidina. Ini nggak jadi masalah. Yang salawat nggak pakai Sayyidina kagak salah. Yang pakai Sayyidina nggak salah. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama besar kita menganjurkan pakai Sayyidina. Kenapa? Menjaga adab kepada Nabi. Masa manggil bapak ente Pak, Ayah, atau apa? Jadi macam-macam. Berani gak ente panggil bapak ente dengan namanya? Sep. Ada bapak ente namanya Sep. Sep. Ditabok sama bapak ente. Lo pikir gue temen apa? Nah ketika nama Nabi disebut Muhammad aja. Apakah bapak kita lebih mulia daripada Nabi? Enggak. Enggak ada makhluk di dunia ini lebih mulia daripada Nabi. Bahkan ibu kita pun enggak boleh lebih mulia dari Nabi. Nabi tetap harus lebih mulia di hati kita. Bahkan melebihi orang tua kita. Maka dari sini ulama-ulama kita bilang pantas saya pakai Sayyidina, jaga adab sama Nabi. Ada ulama bilang nggak usah pakai Sayyidina, Nabi nggak bilang Sayyidina, bilangnya langsung Muhammad. Ya udah nggak apa-apa, antum baca aja Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pakai Sayyidina biarin aja karena mereka mengutamakan adabnya ke Nabi. Lantas kalau mereka teriak di mana ada perintah, ada adab, kok perintah Nabi diabaikan? Ya kita jawab, sahabat ada yang begitu. Sahabat pernah diperintahin sama Nabi, kagak mau karena menjaga adab. Buktinya, karena udah sampaikan, anda ulang lagi nggak apa-apa. Buktinya adalah di antaranya Sayyidina Abu Bakar Shiddiq. Ketika beliau disuruh maju jadi imam karena Nabi telat hadir karena kurang sehat, begitu dia mau jadi imam, Nabi ternyata hadir, datang. Sayyidina Abu Bakar Shiddiq mundur, kagak mau. Nabi bilang, bin nas, jadi imam wahai Abu Bakar. Itu kan perintah dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar Shiddiq nggak mau. Selesai sholat, Nabi mimpin, Nabi nanya sama Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, kenapa antum kagak mau jadi imam sedangkan aku perintahkan? Kata Sayyidina Abu Bakar Shiddiq, gak pantas ya Rasul, anak Ibni Abi Quhafah jadi imam, makmumnya Rasulullah, gak pantas. Maksudnya gak pantas saya jadi imam, makmumnya Rasul, kagak pantas. Nah di sini Sayyidina Abu Bakar Shiddiq mengutamakan adabnya, padahal ada perintah Nabi di situ. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika ditemuin saat itu Nabi dengan Sayyidina Ali ditemuin sama perwakilan dari orang kafir. Nabi mau nulis surat, suruh anterin kepada kaumnya. Yang nulis suratnya Sayyidina Ali. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali nulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Tulis sama Sayyidina Ali. Yang si kafir ini teriak, gak usah pakai Rasulullah, orang kita gak percaya lo Nabi kok. Tulis aja langsung Muhammad aja, gak usah pakai Rasul. Yang si kafir ngomong begitu tuh. Nabi bilang, ya sudah wahai Ali, hapus Rasulullahnya dah. Tulis sampai min Muhammad aja, gak usah pakai Rasul. Sayyidina Ali nggak mau. Kata Sayyidina Ali, nggak mau saya Rasulullah. Ya antum memang Rasulullah. Nggak apa-apa, hapus saya Ali. Saya nggak mau. Kata Sayyidina Ali. Akhirnya Nabi sendiri yang hapus. Padahal saat itu Nabi nyuruh ngapus. Sayyidina Ali nggak mau, kenapa? Menjaga adab kepada Nabi. Masa iya Rasul dia hapus gara-gara si kafir ini? Itulah bagaimana mereka mengutamakan adabnya ke Nabi. Jadi nggak salah yang menjalankan sabda Nabi nggak pakai Sayyidina, nggak salah. Yang pakai Sayyidina karena adab kagak salah. Karena dua-duanya juga bersumber dari salaf. Salafus soleh kita adalah para sahabat. Seperti itu ya. Yang salah itu yang nyalahin. Yang pakai Sayyidina salah. Kurang ngaji nih orang nih. Bukan kurang apa ya? Bukan apa ya? Kurang jauh ngopinya, bukan. Kurang jauh nyisyanya kayaknya tuh. Seperti itu ya. Jadi kalau dia ngaji benar nggak bakal seperti itu. Nggak bakal seperti itu ya. Kemudian
Minimal Allahumma shalli ala Muhammad, bagusnya tadi salawat Ibrahim, insyaallah hafal semua ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sampai akhir innaka Hamidun Majid. Itu lebih bagus. Kalau nggak mau terburu-buru, ada keperluan, orang tua teriak-teriak manggil, langsung aja Allahumma shalli ala Muhammad, salam. Cukup ya. Kemudian yang ke-12, assalam. Rukun salat yang ke-12 adalah ucapan salam. Nah, di sini yang jadi rukun adalah salam pertama. Salam yang pertama. Assalamualaikum. Nah, itu yang wajib udah. Yang pertama. Warahmatullah sunnah. Salam yang kedua juga sunnah. Yang wajib assalamualaikum. Harus pakai alif lam. Banyak aki-aki zaman sekarang tuh. Assalamualaikum warahmatullah. Kagak sah sholatnya. Karena harus pakai alif lam ta'rif. Itu dalam ilmu nahwu tuh ya. Ya Allah, isim nakirah jadi isim ma'rifah itu pakai alif lam. Kita nggak bahas nahwu di sini. Nah, itu harus apakah alif lam. Kalau ada orang baca, sering antum mendengar. Suka begitu kan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Suruh ulang. Terakhir telinganya, ulang lo sholatnya. Tawan kagak ngaji. Kalau ngaji harus ditekan pakai alif lam. Assalamualaikum, itu yang wajib. Warahmatullah sunnah. Nengok kanan, nengok kiri juga sunnah. Yang wajib salam pertama sampai mim alaikum. Jadi kalau anak sholat nih, pas tasyahud, muka tetap ke depan. Assalamualaikum. Langsung bangun dari sholat. Sah gak? Sah. Karena yang wajib yang itu. Yang wajib salam pertama sampai mim alaikum. Udah. Warahmatullah sunnah. Nengok kanan, kiri juga sunnah. Jadi antum harus ingat. Yang wajib dalam salam, salam pertama. Assalamualaikum. Selesai. Pakai warahmatullah sunnah. Salam kedua sunnah. Nengok kanan kiri sunnah juga. Maka kalau antum melihat ada orang sholat, palanya lurus. Dia tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi dibangun. Jangan disalahin. Sah sholatnya. Kita salahin, malah ente malu nanti. Nanti salahin, kok nggak nengok kanan kiri? Bilang sama dia. Sampai bilang nengok kanan kiri wajib. Nah, ketahuan kita bodoh kan. Makanya di situ kalau ngelihat orang begitu, jangan-jangan dia emang paham. Dia buru-buru, maka nggak nengok kanan dan kiri. Langsung salam pertama. Itu yang harus diperhatikan. Salam pertama sampai mim alaikum. Nah, kemudian harus kita perhatikan, sampaikan juga kepada jamaah dan kerabat kita, kalau sholat, begitu salam, kalau mau nengok kanan kiri, dimulai nengok ke kanan itu setelah mim alaikum ya. Jadi begini, muka ke depan, assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah pada nengok. Ya. Kemudian yang kedua sama. Yang kedua mau salah juga nggak apa-apa. Sholat udah selesai kan. Assalamualaikum warahmatullah. Benarnya begitu. Nah, kalau ada orang salam sambil nengok, kalau sampai 3 gerakan nengok ya, batal. Karena dia belum selesai dari sholat. Itu dianggap selesai dari sholat itu dari mim alaikum pertama tadi. Ketika anak sholat nih, begitu salam, assalamualaikum. Sholat itu udah selesai. Nah, habis mim alaikum, anak menengok sebadan, begini juga nggak apa-apa. Orang udah selesai. Cuman kalau sambil nengok, bahaya. Assalamualaikum. 3 gerakan batal. Karena dia belum selesai sholatnya. Selesai sholat itu dari mim alaikum pertama. Maka kalau mau nengok setelah mim alaikum. Assalamualaikum. Nah, selesai sholat itu udah sekarang. Baru nengok. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, habis assalamualaikum, anak nengok dengan dada anak ke kanan semua begini. Sah gak sholatnya? Ya sah, kenapa? Udah kelar sholatnya. Cuman kalau nengok sambil salam, sampai dadanya dari kiblat juga kegeser, batal sholatnya. Karena dia belum selesai dari sholat. Karena belum mengucap mim alaikum. Kan banyak orang begitu. Bahkan ada orang jadi imam, salamnya pas nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gak tahu nih orang, mungkin dia belajarnya sama alien apa di mana gitu, nggak tahu juga sih. Itu jadi imam lagi. Nah, itu kalau gerakannya itu 3 gerakan, batal sholatnya. Kita ngikutin sholat, imam yang batal sholat. Maka di situ harus paham fikih. Fikih itu penting.
Maka kata ulama, ilmu yang wajib dipelajari nomor satu buat orang Islam itu tauhid dan fikih. Nah, itu yang penting. Tauhid tentang ketuhanan, kita tahu sifat-sifat Allah dan wujud Allah. Maksudnya Allah itu wujud, Allah itu maujud. Nah, kita belajar tuh biar kita semakin yakin. Sekarang banyak anak muda di media sosial bahkan pakai kerudung nggak percaya Tuhan ada. Serem nggak itu? Pakai kerudung, anak-anak KBG. Mereka ngomong terang-terangan tuh di media sosial. Kami depan orang tua mah Islam, tapi hati kami kayak nggak percaya Tuhan ada. Kenapa? Cuci otaknya dengan media sosial. Emang ini bahaya media sosial ini. Tapi kenapa mereka bisa terpengaruh? Emang nggak pernah ngaji. Orang tua nggak pernah didik lagi. Orang tua pokoknya lo kejar gelar. Setiap sekolah, setiap naik kelas harus ranking 1. Sholatnya bodoh amat. Ngaji nggak penting. Nggak bisa dapat duit kalau ngaji. Akhirnya anaknya begitu, nggak percaya Tuhan. Banyak loh orang Islam begitu. Sebenarnya sih kalau orang nggak percaya Tuhan gampang ente jawab ya, gampang dijawab, nggak pakai dalil. Orang begitu mah nggak usah pakai dalil. Ente jawab sama dia aja begini, kamu selalu bikin konten di media sosial, yang nyiptain handphone itu siapa? Manusia lah paling ngomongnya gitu kan. Ya sudah, kalau emang handphone diciptakan manusia, bisa nggak Anda itu duduk di ruangan kosong tertutup, tiba-tiba ada handphone di depan muka? Nggak mungkin. Pasti kita beli atau dikasih. Nggak mungkin tiba-tiba bim salabim apa? Ada handphone depan muka kita. Nggak mungkin. Ada yang buat dan kita beli atau dikasih. Nah, kalau begitu, Anda ini ada di bumi ini, siapa yang nyiptain? Kalau handphone bim salabim dalam ruangan Anda nggak percaya ada, kenapa Anda percaya manusia itu ada bim salabim? Otak di mana coba? Itu nggak percaya kan ada handphone tiba-tiba dalam ruangan, ruangan tertutup nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada handphone. Handphone iPhone 17 tuh, yang orang-orang banyak norak-norak tuh, ada di depan dia. Masuk akal nggak? Pasti kata dia nggak masuk akal lah. Masa tiba-tiba ada handphone? Lah kalau begitu, ente ini ada, itu ada nyiptain atau bim salabim? Kalau kata dia, enggak, itu hukum alam. Berarti gila ente kalau begitu. Handphone ente nggak percaya tiba-tiba ada, tapi ente yakin manusia ada tiba-tiba. Itu kan bisa nyuci otak dia begitu. Itu satu. Kedua, ente bilang sama dia begini, ini nggak apa-apa keluar dari jalur karena ini penting banget ya. Siapa yang nyiptain alam semesta ini? Kalau mereka yang udah terpengaruh dengan ateis, dibilang apa? Apa sih bahasa dia tuh? Meletusnya apa gitu, Anda lupa tuh bahasa mereka. Intinya kebetulan aja semuanya ada. Pokoknya semua ada kebetulan. Nggak ada yang nyiptain. Kasih umpama lagi ke dia. Ini umpama paling enak, paling gampang untuk dicerna sama orang bodoh ke mereka tuh. Apa umpamanya? Bilang sama dia begini, Ana sama ente, kita sekarang jalan ke hutan yang nggak ada manusianya. Nggak ada orangnya sama sekali. Nggak ada penduduk. Nggak ada manusia. Orang hutan ada, manusia beneran nggak ada. Tiba-tiba di tengah-tengah tuh hutan ada villa bagus. Ada villa bagus. Nah, pertanyaannya kalau kita nemuin di dalam hutan begitu ada villa bagus, siapa yang bangun tuh villa? Kira-kira monyet atau bagaimana? Kata dia nggak mungkin monyet yang bangun. Lah kita paksakan, enggak, monyet yang bangun. Pasti kata dia apa? Nggak mungkin monyet yang bangun. Yang bisa bangun villa hanya apa? Hanya manusia. Lah kalau itu aja ente nggak percaya monyet yang bangun, ya udah. Menurut ana nih villa ada bim salabim nggak ada yang bangun. Tiba-tiba di tengah-tengah hutan ada villa. Masuk akal ente nggak? Pasti kata dia enggak. Kenapa hal itu nggak masuk akal ente? Tapi alam semesta ini masuk akal ente ada bim salabim. Otak ente di mana coba? Begitu caranya jawab mereka. Jadi nggak usah pakai apa? Dalil. Pakai dalil mah repot. Sebagaimana Imam Abu Hanifah kan nggak debat sama orang ateis begitu tuh. Pakai logika aja sudah. Pakai dalil dia nggak percaya Quran mau bilang apa ente? Logika Imam Abu Hanifah luar biasa. Beliau sering mematahkan argumen orang ateis. Jadi ketika disediakan hari perdebatan antara Imam Abu Hanifah dan orang ateis, Imam Abu Hanifah sengaja telat datang. Datang sudah kesiangan nih, datang. Oh ini ateis sudah teriak-teriak bilang apa? Takut Abu Hanifah debat sama saya. Soalnya ada banyak ulama-ulama Islam zaman itu debat kalah argumen sama dia. Imam Abu Hanifah menyanggupi. Nah, datang telat. Akhirnya ini si ateis bilang, saya nggak terima kamu datang telat.
Itu sudah janji datang apa? Dari pagi kita debat. Kata Imam Abu Hanifah, ada sebab saya datang telat. Sebabnya apa? Dikasih sebabnya. Saya itu ke sini harus nyebrang sungai. Nggak bisa berenang saya. Dan sungai itu panjang, nggak mungkin saya berenang. Kemudian emang biasa ada perahu. Dulu masih ingat gak? Di Kali Ciliwung. Anda masih ngalamin dulu Kali Ciliwung yang di mana? Atau Kali Ciliwung bukan tuh, yang di Kebun Baru tuh. Masih ada perahu. Ojek perahu. Ya. Nggak ada, udah nggak lewat lagi. Lah anak bingung gimana mau nyebrang. Ya sudah, lagi anak nunggu begitu, tiba-tiba di depan muka aneh, kata Imam Abu Hanifah, ada pohon jatuh rubuh. Ini pohon rubuh sendiri, kebelah dua sendiri, separuhnya jadi perahu, separuhnya jadi dayung. Ya udah, nak pakai ke sini. Jadi perahu jadi dayung sendiri, tiba-tiba aja. Makanya pakai ke sini. Si HTS ketawa. Kata Bang Latis, lu bawa cerita nggak masuk akal banget sih. Masa tiba-tiba pohon berubah jadi perahu jadi dayung sendiri? Kata Imam Abu Hanifah, lebih gila ente. Abu Hanifah bikin cerita emang buat mukul otak dia maksudnya. Itu nggak percaya. Pohon jadi perahu sendiri. Nggak percaya saya. Lah ente lebih gila dari anak kalau begitu, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Ente percaya, yakin alam semesta ini ada pohonnya, ada manusianya, ada binatangnya. Ente bilang bim salabim ada sendiri. Tapi ketika Anda cerita pohon jadi perahu, ente nggak percaya. Berarti otak ente nggak dipakai kalau begitu. Udah, kalah argumen, nggak pakai dalil lagi udah. Gampang untuk mematahkan argumen mereka. Cuman emang kadang-kadang anak muda kita ini jauh dari majelis, orang tua nggak mendukung dia ngaji. Akhirnya muncul di otaknya Tuhan nggak ada. Tuhan nggak ada. Dengan alasan macam-macam. Kalau Tuhan ada, kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang kaya? Kasihan orang miskin. Sama Allah ditelantarin. Itu kan bahasa-bahasa konyol sebenarnya. Logika sederhananya begini, kalau seluruh manusia kaya, kita saling berantem, saling bunuh-bunuhan. Buktinya apa? Lihat pengusaha-pengusaha di atas. Itu saling ngirim apa? Pembunuh bayaran, ngirim santet, perusahaan yang satu apa? Difitnah biar hancur, biar perusahaan dia apa? Yang naik. Dah bayangkan kalau semua manusia begitu kaya. Dah kagak ada kebaikan lagi udah. Saling perang begitu tuh, satu sama lain. Gue lebih kaya, gue lebih kaya. Maka hikmah dari Allah, ada yang miskin, ada yang kaya. Yang miskin dengan kemiskinannya di dunia, dia kaya di akhirat. Yang kaya di dunia, kalau dia nggak adil, kagak beramal, dia miskin di akhirat. Udah, Allah maha adil. Si yang kaya disuruh berbuat baik kepada yang miskin. Yang miskin disuruh mendoakan yang kaya. Karena orang miskin, doanya mustajab. Jadi ada seperti listrik, ada positif, ada negatif. Kalau semua positif, kebakaran. Itu sudah sunatullah, ada siang, ada malam. Coba siang terus. Stres ini nggak tidur ya di waktu siang. Maka itu hikmah dari Allah semua ya. Itu harus penting. Kalau punya saudara, sering-sering ajak ngomong. Sering-sering ajak ngomong. Apalagi soal ketuhanan gini, nggak apa-apa ya secara ngajak ngomong. Punya saudara kayak sepupu kayak, lu percaya Tuhan ada gak? Kalau dibilang, lo kok nanya begitu? Enggak, mau tahu aja. Jangan-jangan otak lo udah mulai godek juga. Aku mau nanya nih malu nih. Jaga mereka, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang ateis. Na'udzubillah min dzalik ya. Kemudian salam tadi ya, assalam. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Ya, tertib rukun sholat yang terakhir. Apa arti tertib? Berurutan. Dimulai dengan takbir yang dibarengi dengan niat, kemudian Fatihah, kemudian ruku, kemudian thama'nin dalam ruku, kemudian i'tidal, thama'nin dalam i'tidal sampai terakhir yaitu tertib. Tertib arti diurutin begitu tuh. Takbir, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Kalau diacak nggak sah. Artinya dia takbir, disujud, berdiri lagi baru ruku, ngaco ini, nggak ada tertibnya. Harus tertib berurutan. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku apa? Melihat aku salat. Bagaimana kita tahu Nabi salat? Sahabat melihat Nabi. Kemudian tabi'in setelah sahabat melihat sahabat. Kemudian tabi'in melihat tabi'in. Kemudian tabi'in melihat tabi'in. Terus sampai kita. Kita tahu Nabi salatnya begitu karena apa? Riwayat dan nakli
dari orang ke orang, dari ulama ke ulama sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disepakati bahwa Nabi sholatnya begitu. Dan Nabi dari mana tahu cara sholat? Diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan sholat pertama yang dikerjakan sama Nabi sholat apa? Sholat duhur. Sholat pertama yang Nabi kerjakan sholat duhur. Seperti itu. Ini tambahan nggak ada di sini. Kalau untuk ditanya sholat pertama Nabi ngerjain apa? Sholat duhur. Sholat duhur Nabi sholat pertama itu. Dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian berikutnya insya Allah kita masuk ke sunanus shalah, sunnah-sunnah di dalam sholat. Seperti biasa kita kasih waktu untuk bertanya ya. Di luar tema juga boleh, silahkan. Tanya. Fadhal. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya laki-laki setiap disuruh sholat bilang nanti terus, hati-hati. Allah berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Sahun di sini kata sebagian ulama yang nunda-nunda sholat tanpa sebab. Kecuali ada sebab. Sebabnya apa? Saya mau sholat awal waktu tapi lagi kerja, nggak boleh sholat sekarang. Yang ada atasan apa? Marah, mau nggak mau sejam atau sejam setengah dari adzan baru bisa sholat. Nah itu kan darurat sudah. Tapi hati pengennya awal waktu. Cuman karena terpaksa kerjaan nggak bisa awal waktu. Beda cerita. Awal waktu bisa sholat, taruh dulu tanggung babak pertama belum selesai. Nah ini bukan udzur. Itu sama aja menunda sholat dari awal waktu. Kalau sampai mendekati waktu yang kedua, wah itu masuk di waktu yang makruh sampai waktu yang haram kalau terlalu mepet. Maka jangan nunda-nunda sholat. Nabi adalah manusia yang paling menjaga sholat awal waktu. Nabi itu sahabat ngelihat langsung, bahkan Sayyidatuna Aisyah ya radhiyallahu anha wardaha sering lagi ngobrol sama Nabi, Nabi lagi serius bicara sama dia, lagi bercanda, Sayyidatuna Aisyah lagi bicara, tiba-tiba adzan ditinggal sama Nabi begitu aja. Sampai Sayyidatuna Aisyah bilang, apa saya salah ngomong ya? Kok Nabi tiba-tiba ninggalin? Setelah sholat ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, apakah saya salah ngomong ya Rasul? Kata Nabi, enggak, tadi Allah sudah memanggil. Jadi nggak ada lagi pembicaraan lain yang lebih mulia daripada panggilan Allah. Seperti itu Nabi. Ya mungkin kalau kita mau jaga selalu kayak Nabi, ya mungkin karena kerjaan, kesibukan, atau orang tua lagi nyuruh. Yang penting jangan nunda tanpa sebab. Tapi kalau nunda sampai keluar waktu, dosa. Kalau keseringan dibiarin begitu, khawatir su'ul khatimah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad jadi kafir. Imam Ahmad itu madhab yang paling yang paling agak mau dibilang ekstrim nggak pantas juga, yang paling tegas dalam urusan beginian. Yang lain bukan nggak tegas itu karena pemahaman hadis Nabi. Nabi bersabda, "Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja dia kafir terang-terangan. Kata sengaja, kata Imam Ahmad bin Hambal, berarti selama disengaja ninggalin, mau dia nunda doang, mau dia malas doang, mau diingkar kewajibannya, kafir sudah. Tapi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah bilang, kata sengaja di hadis sabda Nabi, maksudnya sengaja itu ingkar kewajibannya. Dia nggak sholat sekaligus mengingkari kewajiban sholat. Ngakunya Islam, kenapa nggak sholat? Nggak wajib, nah baru kafir. Cuman kalau dia nggak sholat itu karena malas, nggak kafir. Tapi dia fasik, ngelakuin dosa besar yang harus segera bertaubat, dan sholat yang ditinggalkan harus diqadha. Tapi banyak ya udah dicicil, setiap ingat ada wudhu, cicil istighfar, jangan sampai diulang lagi. Jikalau Allah panggil, usia kita belum sampai lunas semua sholat kita, Allah Maha Pengampun, karena kita sudah usaha mau ngelunasin tapi umur kita kagak cukup. Udah Allah Maha Pengampun. Yang penting jangan diulang lagi ya. Jangan pernah nunda sholat. Maka dikatakan oleh para ulama kita, ini sedikit ilmu ya di tambahan. Antum nggak semua manusia di dunia ini ditakdirkan sebagai orang miskin dan fakir ya. Allah itu nggak pernah mentakdirkan orang jadi fakir. Ingat itu. Kenapa? Karena yang bikin otak kita selalu berpikir saya bakal miskin terus, fakir terus, setan, bukan dari Allah itu. Firman Allah kan ada.
Asyaitan ya'idukumul faqra. Setan itulah yang menjanjikan apa? Kefakiran. Allah nggak menjanjikan nanti fakir. Cuman kenapa banyak orang di luar sana kerjanya apa? Getol, ya kan? Tapi nggak punya rezeki, bahkan bisa dikatakan fakir. Kerja dari pagi sampai sore nggak punya apa-apa. Karena maaf, banyak di antara kita nih, di antara kita banyak yang punya pikiran begini. Kasih kayaknya sih seumur hidup begini aja deh. Gak mungkin anak kaya, orang keadaan anak begini. Ente udah suudzon sama Allah itu. Itu udah suudzon sama Allah. Maka Allah kasih ente hidupnya begitu terus. Karena pikiran ente jelek. Nah, supaya nggak begitu, ente yakin yang penting anak jalanin, kemudian sholat jangan tinggal. Itu intinya tuh. Pikiran positif, Allah mentakdirkan segala sesuatu yang terbaik. Anak nggak mau bilang Allah ngasih anak kefakiran seumur hidup, enggak. Allah lebih tahu mana yang terbaik. Allah kasih kaya, ya pasti dikasih. Allah belum kasih, ya urusan Allah. Yang penting sholat 5 waktu, anak nggak bakal tinggal. Coba ente tanamkan itu. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, jangan pernah ngelihat kehidupan orang lain. Kita kan dikit-dikit ngeliat kehidupan orang lain mulu. Nak si Anu ya, kok anak nggak kayak dia ya? Padahal kerjaan sama dia sama, tapi kok dia banyak duit ya? Kok anak kagak ya? Itu yang bikin ente serat rezeki. Kenapa? Mikirin orang terus. Mikirin nasib orang yang bagus, ente ngerasa diri ente apa? Nggak bagus. Ente sama aja suudzon sama Allah saat itu. Yang harus ente lakuin, ente pikirin diri ente aja. Orang lain ente lihat, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah. Buat diri aneh, Allah lebih tahu apa yang terbaik buat aneh. Gak usah pikirin orang. Pikirin diri ente, dan minta yang terbaik dari Allah. Yang ketiga, sering sedekah. Itu kunci sudah. Ya, satu, jangan suudzon sama Allah. Salat 5 waktu jangan tinggal. Kedua, jangan ngelihat kehidupan orang. Lihat kehidupan ente. Setiap ente ngelihat orang enak hidupnya, doain biar semakin berkah. Tapi ente minta sama Allah yang terbaik buat diri ente. Kemudian yang ketiga, sedekah. Gak ada duit, Bib, sedekah pakai apaan? Ya, kalau nggak ada duit pakai tenaga. Tetangga butuh tenaga, kita datang. Ada teman kita butuh kita bantu dengan tenaga, kita sedekah dengan tenaga. Nggak ada dengan pikiran. Nggak ada dengan istighfar. Kalau semuanya nggak ada, kesehatan nggak ada, duit nggak ada, ya udah kita bisa sedekah dengan istighfar. Karena kata Nabi apa? Inna li fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap mengucap subhanallah aja apa? Sedekah. Nah, itu kunci sudah. Yang nomor satu kunci tadi, sholat 5 waktu jangan tinggal, dan jangan pernah tanam di hati hidup anak bakal begini terus. Itu suudzon sama Allah. Tapi ente bilang hidup anak yang atur Allah. Dah, Allah kasih anak kaya, alhamdulillah. Belum dikasih juga alhamdulillah. Yang kedua adalah jangan mikirin keadaan orang. Si anu enak, anak kalau begini terus nggak kaya-kaya, anak harus begini. Tuh banyak orang kejerumus dalam pemikiran begitu, akhirnya mereka miskin. Contoh paling gampang nih. Waktu lagi marak-maraknya MLM. Itu kan semua orang dicuci otaknya. Itu kalau ngikut tuh, waduh, bisa punya mobil hitungan bulan. Bisa punya rumah hitungan apa? Setahun 2 tahun punya rumah. Dicuci otaknya. Yang kerja ditinggalin kerjaan sama dia. Karena nggak bakal kaya nih kerjaan begini, nggak berubah nasibnya. Ikut. Dia ngikut. Kaya kagak. Ketipu iya. Mau kerja lagi udah dipecat. Tuh. Orang yang cara berpikirnya aneh kepada Allah itu. Nggak boleh seperti itu ya. Harus berpikir positif. Kita lihat semua Allah yang ngatur. Inti tadi, sholat 5 waktu jangan tinggal. Jangan berharap inti sukses, sholat nggak pernah. Jangan harap sukses sama orang tua durhaka. Dah, itu aja. Sholat nggak pernah sama orang tua durhaka. Jangan harap sukses. Bala iya hidup itu. Cuman kalau sholatnya Masya Allah, sama orang tua hormat, ta'zim, insya Allah berkah dunia dan akhirat. Ada lagi? Ya. Puasa mutih. Ayam bid disebut ya kali ya. Kalau puasa mutih ini kita nggak tahu. Kadang-kadang ada sebagian tarikat ngajarin puasa mutih segala macam yang dimakan apa namanya, nasi doang gitu ya. Allah alam, mana nggak paham ya. Selama itu puasa karena Allah nggak apa-apa. Puasa karena Allah lillah terserah. Anak nggak mau makan kecuali nasi terserah. Ente sendiri ente ngerasain.
Cuman yang penting puasa karena Allah nggak masalah kok. Itu mau bikin puasa apapun namanya selama itu karena Allah nggak apa-apa. Di ulang tahun anak mau puasa, boleh gak? Itu pas ulang tahun nih, mau puasa kepada Allah. Rasa syukur karena alhamdulillah kasih panjang umur. Ente puasa pas ulang tahun ente. Haram nggak? Kan karena Allah juga puasanya. Walaupun momennya ulang tahun, nggak masalah. Tapi kalau yang dimaksud sama dia ayyamul bid, hari-hari putih, seperti 18, 13, 14, 15, setiap bulan itu sunnah. Ya, setiap bulan 13 Hijriah ya, bukan ngasih ya. 13, 14, 15 itu sunnah kita puasa. Plus Senin, Kamis. Kalau bisa dirutinin, itu cakep tuh. Cakep. Cakep buat apa? Buat kesehatan nomor 1. 13, 14, 15 sama Senin ke Kamis. Kalau bisa dirutinin. Cuman kalau yang termasuk orang yang gak kuat lapar ya, gak usah puasa, itu sama sunnah ya. Cuman kalau bisa itu sangat baik. Gak apa-apa selama itu karena Allah. Mau apapun mustalahat yang muncul, istilah-istilah baru, ada puasa beginilah, atau baca Quran dalam sehari 2 juz, diniatin begitu. Nabi kan gak pernah baca Quran 2 juz sehari. Sahabat juga gak pernah. Tapi dia ngelakuin, boleh gak? Ya gak apa-apa, kata siapa gak boleh. Kan niatnya semua karena Allah. Karena Allah. Seperti itu ya. Ada lagi, fadhal. Karena kata ulama usul begini, at-tarku laisa bidalil. Ingat tuh, itu dalam ilmu usul. At-tarku, tarku itu artinya meninggalkan. Ketika Nabi meninggalkan sesuatu, laisa bidalil, bukan sebagai dalil bahwa sesuatu itu jadi haram. Ya. Ketika Nabi meninggalkan suatu perkara, bukan berarti perkara itu jadi haram. Contoh, Nabi nggak pernah baca tahlil jadi haram, nggak begitu. Nggak setiap Nabi nggak ngelakuin sesuatu jadi haram, kata ulama usul. Lihat dulu, lihat apanya. Kita lihat tuh apa yang dilakukan, kita lihat dari kacamata Quran dan Sunnah. Quran, Sunnah, dan perkataan para ulama. Selama ada ulama bilang itu nggak apa-apa, karena nggak berselisih Quran dan Sunnah, nggak bisa yang dibilang itu salah. Jadi nggak setiap Nabi nggak ngelakuin langsung dibilang haram, nggak seperti itu. Seperti itu ya. Jadi harus kita berpikir positif, karena sahabat pun ngelakuin perkara baru, Nabi sudah nggak ada. Jadi antaranya itu yang Anda sampaikan ke antum, Abdullah bin Umar kan nama-nama doa dalam tahiyat akhir. Ya, dalam tahiyat akhir nama-nama doa Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nabi sudah nggak ada. Itu kan ngelakuin sesuatu Nabi nggak ngelakuin. Berani nggak nyalain Abdullah bin Umar? Kalau berani lah, kenapa? Sahabat Nabi. Lah kenapa Abdullah bin Umar ngelakuin? Karena beliau faham yang dilarang sama Nabi itu apa. Yang dilarang itu yang menyelisih Quran dan Sunnah. Ngelakuin sesuatu, nggak ada dasar sama sekali, bahkan melanggar Quran dan Sunnah. Baru itu salah. Bikin maulid, isinya mabok-mabokan. Nah, ini ngaco. Maulid salawat, bagus. Isinya ada baca Quran, qiraah. Nah, kemudian ada salawat ke Nabi, ada ceramah agama, tapi disediakan minuman keras. Ini ngaco. Kenapa? Karena minuman keras dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dilarang. Nah, itu baru kita bilang salah tuh acara. Seperti itu ya. Nah, ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bikramati al-Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد تشي الصحب والحمد للإله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.